Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur sekali Tuhan berikan lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa tanpa Tuhan pasti kami akan gagal memahami isi hati-Mu. Dan jikalau Engkau juga tidak bersama dengan kami, maka kami pun tidak akan pernah mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami meminta belas kasihan-Mu, tolonglah kami untuk memahaminya, dan kuatkanlah kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ketika kita membaca bagian ini, maka kita harus memahami bahwa sebenarnya Petrus sedang berbicara kepada orang yang percaya, orang yang sedang berjuang melakukan kebenaran. Bahkan orang-orang yang berjuang menghadapi setiap siksaan ketika mereka menyatakan iman kepada Yesus Kristus. Karena memang demikianlah adanya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, Petrus memberikan sebuah pertanyaan. Siapa yang akan berbuat jahat jikalau kamu berbuat baik? Sesungguhnya ini pertanyaan bukanlah pertanyaan yang menuntut sebuah jawaban. Tentu ketika kita melakukan kebaikan, banyak orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Ketika kita berbuat baik, melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, menyatakan kesalahan orang lain, justru di saat-saat seperti itulah kita banyak dibenci orang lain. Tetapi mungkin ketika kita diam, ketika kita tidak menyatakan yang salah, ketika kita tidak menegur, mungkin orang tidak membenci kita. Tetapi sebenarnya bukan itu poin dari Petrus. Petrus ingin mengatakan, sekalipun kamu menderita karena kamu berbuat baik, karena kamu berbuat kebenaran, kamu tidak usah takut. Sehingga dikatakan di ayat yang selanjutnya, jangan takut kepada apa yang mereka takuti. Mereka yang dimaksudkan ialah mereka yang akan membenci kita. Orang-orang yang membenci karena kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Apa sih yang ditakuti oleh orang-orang? Mereka pasti takut kehilangan jabatan, mereka takut kehilangan uang mereka takut keluarga mereka takut kehilangan semua yang berharga dari kepunyaan mereka. Sehingga Petrus ingin mengatakan kepada semua orang percaya, sekalipun mereka takut kepada hal-hal yang demikian, kamu tidak boleh takut. Mereka rasanya seperti orang-orang yang mencari aman, lebih baik diam daripada melakukan kebenaran, daripada dibenci. Maka orang percaya, orang Kristen tidak boleh demikian. Kita harus tetap dalam kebenaran, tetap dalam kejujuran, tetap dalam integritas, walaupun kita dibenci orang lain. Mengapa Petrus dengan sangat yakin mengatakan yang demikian? Maka kita akan sangat memahami jikalau kita membaca ke ayat-ayat selanjutnya. Ternyata Petrus di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa setiap orang yang setia nantinya akan menerima upah daripada Allah. Dan bukan hanya Petrus yang menyatakan ini, banyak juga di dalam rasul-rasul yang menuliskan kisah-kisah di mana Yesus menjanjikan upah ini. Dan Yesus sendiri juga mengatakan berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, karena merekalah yang sesungguhnya disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena dalam Matius 5 ayat 10 pun dikatakan, kita adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga jikalau kita dianiaya oleh kebenaran. Maka Petrus sesungguhnya ingin menekankan apa yang Yesus katakan. Jangan pernah takut ketika iman kita terlihat di dunia. Jangan pernah ragu untuk menyatakan kebenaran. Jangan pernah ragu untuk membuat kebaikan. Walaupun kita sering disalahpahami, walaupun kita sering difitnah, walaupun kita sering orang iri kepada kita, tetapi firman Tuhan jelas berkata, jangan kamu gentar terhadap hal-hal yang membuat orang itu takut. Orang itu takut kehilangan semua yang menjadi miliknya. Tetapi kamu jangan takut, karena Tuhan telah menyediakan banyak hal bagi orang-orang yang tetap setia dalam kebenaran. Sehingga Petrus juga berkata di dalam ayat yang selanjutnya,
Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Bahkan dia juga sedikit membahas tentang baptisan di sana, di mana baptisan itu melambangkan pembersihan kita, bukan pembersihan jasmani, tetapi jiwa kita. Sehingga sesungguhnya ketika kita telah dibersihkan oleh Tuhan, maka harusnya perbuatan kita pun harus perbuatan-perbuatan yang bersih. Kita harus takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus berdiri kepada kebenaran daripada hal-hal yang curang, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka inilah pesan Petrus bagi kita hari ini, di mana kita harus terus tekun di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Dia. Karena kebenaran Tuhan akan menghasilkan buah nantinya. Kita mungkin tidak menerima saat ini, tetapi kelak kita akan bersorak-sorai menikmati buah itu yang diberikan berupa anugerah itu kepada kita. Maka tetap kerjakan kebenaran, jangan takut. Jangan takut kehilangan apa-apa, karena ada harta yang lebih berharga daripada itu, yaitu kehadiran Allah sendiri yang akan menyertai kita semua. Amin. Bapa dalam surga, seringkali hidup kami mencari aman. Kami takut kehilangan jabatan, kami takut kehilangan uang, kami takut kehilangan hal yang berharga dalam hidup kami. Sehingga kami ketika mengetahui yang salah, kami memilih untuk diam. Oleh karena itu ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami, dan tolong kuatkan kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu mulai sekarang sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu Engkau menyediakan upah yang sesuai dengan kesetiaan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.